Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat ketemu dengan Bapak dalam pemrograman aplikasi akuntansi ya. Kali ini Bapak ingin menyampaikan atau membahas cara pembuatan report ya. Melanjutkan yang kemarin dari form account kita akan membuat daftar akunnya. Nah, hanya sebelum kita membuat report, kita pastikan dulu bahwa uh, kita sudah punya data di akunnya ya, karena nanti kalau kita menampilkan report kan harus ada datanya. Kalau ada datanya nanti nggak bisa tampil. Kita akan inputkan dulu data yang uh, ya, kita akan inputkan dulu. Kemarin kita baru memasukkan kas ya, karena aja kita isi datanya. Kita akan perbaiki dulu. Kita akan masukkan di sini misalkan kasnya ada 100 juta misalkan gitu ya, 100 juta. Kemudian kita update, sini masuk kasnya 100 juta. Kemudian oh ini kas di tangan ya, kas di tangannya jangan 100 juta, 10 juta aja kas di tangannya. Eh, Kas di tangannya 10 juta ya. Kemudian kita akan tambah lagi di sini 1200 ya. Ini kas di bank ya. Kas di misalkan di bank Almasum gitu ya. Di bank Almasum kita nyimpen ada 100 juta. Tuh, 100 juta kita simpan masuk ya. Kemudian kita juga sudah punya gedung misalkan gitu ya. Kita boleh tambahkan di sini. Eh, Misalkan kita masukkan gedung itu aktifat tetap ya. Jadi kita masukkan di misalkan dua dua atau masukkan di tiga aja, di 3.000 ya. Ini misalkan gedung ya, eh, atau kantor ya. Kantor, kantor kantor ya. Kita misalkan di sini bangunan kantor dinilai 400 juta gitu ya. Kita simpan. Nah, kemudian di uh, misalkan kita punya modal sini, modalnya 500 juta gitu ya. Modalnya 500 juta. Kita akan input di sini tambah ya. Di sini 1000 aja. 1000 ini modal. Ya, nanti pakai nama sendiri aja, misalkan modal nama Anda sendiri, misalkan di sini masukkan 400 juta modalnya. Nah, berarti yang 400 juta ini ini nggak tampil ke atas ya. Dan diklik sini go top ya. Kita tambahkannya kalau diklik ini langsung go top ya. Kita tambahkan aja di sini di nah, jadi di sini ada set filter, tambahkan aja di sini go top gitu ya. Atau di bawahnya juga boleh. Di sini aja biar gak semua. Di sini, nah di sini setelah encase tambahkan go top ya. Go top ya. Jadi nanti kalau kita dari tadi dari sini dari modal ya, begitu balik lagi sini itu muncul semua. Nah, di sini kita lihat ada 500 ya. Ada 500 eh, 10 ya. Karena ini ada bangunan 400 sama yang 110-nya ini kas di bank ya. Nah, ini gimana masukannya? Maka kita masukkan sebagai utang aja ya. Di sini kita masukkan utang. Kita akan tambahkan di sini
Misalkan ada utang lancar, misalkan ini ada utang, misalkan ada utang 1.000 gitu ya. Nah, ini utang usaha kan gitu ya, utang usaha. Ini masukkan 10.000. Nah, ya. Kemudian ya ada lagi, misalkan kita tambahkan lagi ini di 2.000 ya. Nah, ini utang eh, Bank Al-Maksum dan gitu ya, kita pinjam ke Bank Al-Maksum misalkan 100 juta. Jadi uang 100 juta. Nah, uang yang 100 juta ini adalah uang pinjaman dari Bank Al-Maksum misalkan gitu ya. Ah, Oke, setelah kita input datanya nih baru untuk ini aja ya, pendapatannya nantilah kita bahas. Pendapatan kita inputnya nanti ya. Kita bahas untuk ini aja. Yang penting ada contoh untuk menampilkan ke dalam akunnya. Ini kita keluar dulu ya, kita tutup. Kita akan masuk membuat report, klik di dokumen ya, klik di report sini, kemudian new report ya. Ini defaultnya seperti ini ya. Yang pertama adalah kita akan setting dulu ukuran kertasnya dari sini, dari file page setup ya. Kita memakai ukuran kertas apa di sini, pilih page setupnya. Kalau kita pakai A4 ya, misalkan atau pakai A5, sini tinggal pilih aja ukurannya. Ya, kalau udah dipilih ukurannya, ukuran kertasnya yang kita pilih apa, kemudian oke. Oke ya, ini kita pakai A4. Berikutnya kita membutuhkan misalkan di dalam report ini ya, halaman berapa nih? Halaman 51 ya. Di sini ada covernya. Covernya kita gunakan data yang dari tabel perusahaan ya. Di sini ada nama perusahaannya, alamat perusahaannya, dan kota, kemudian kode posnya ya. Kota, kode pos ya. Kemudian nomor telepon ya. Kita masukkan di sini. Uh, untuk logonya sendiri, sini ada logonya. Logonya nah, kita buatkannya di titel ya. Ini buatkannya di titel. Eh, Nanti kalau ada apa namanya, ada tanda tangan, nanti tanda tangannya dimasukkan di summary. Nah, untuk memunculkan titelnya kita klik kanan di sini, pilih optional band ya. Kita checklist yang eh, report has title sama summary-nya. Oke, ya, jadi ini untuk memasukkan kopnya ini nanti akan muncul di dalam reportnya hanya di halaman pertama saja. Sedangkan yang tadi summary ini hanya muncul di halaman terakhir saja ya. Misalkan untuk grand total atau untuk tanda tangan itu masukannya di summary. Kemudian kita akan langsung aja desain. Pertama kita akan munculkan dulu report control toolbar-nya ya. Nah, untuk memasukkan logo kita gunakan yang picture ini. Kita akan kira-kira seginilah ya. Nah, kita cari gambar yang mau dimunculkannya di GB ya. Gambarnya misalkan kita mau pakai gambar ini ya, tadi yang DFM ini ya. Logonya kita masukkan. Kemudian jangan lupa ininya dipindahkan ke scale content build frame. Jadi nanti si konten si gambarnya itu menyesuaikan frame ini gitu ya. Ya, jadi tidak kalau pilih yang tadi yang apa namanya yang clip konten nanti buk, eh, yang frame ini yang menyesuaikan gambar gitu. Padahal yang kita inginkan adalah gambarnya menyesuaikan frame ini ya. Oke, berikutnya kita akan si database ini kita akan ngambil dari database perusahaan ya. Jadi kita gunakan ini atributnya bukan pakai label ya. Kita akan pilih tabel dari tabel perusahaan. Jadi pertama nama perusahaannya. Ini nama perusahaannya kita lebarkan kurang lebih seginilah ya.
Kemudian berikutnya adalah alamatnya, dari perusahaan adalah alamatnya. Nah, ini juga alamatnya, kita kurang lebih segini lah. Kemudian terakhir adalah kotanya. Nah, kita akan munculkan kota dari tabel perusahaan ini. Kota ya, kemudian kode pos ya, kemudian telepon gitu. Nah, cuma di sini supaya spasinya yang apa tidak kalau misalkan kotanya tuh eh, hanya 5 huruf, padahal kita kasih tadi size-nya misalkan ada 15, nanti kan ada space yang terlalu panjang ya, maka untuk menampilkan yang real kita gunakan aja di depannya kata trim itu untuk membuang spasinya, space kosongnya. Nah, trim kotak per, nah, cuma karena ini pakai trim berarti nanti si spasinya akan apa, spasinya akan rapat ya, maka kita akan gabungkan di sini plus dengan spasi gitu. Jadi di antara tanda kutip spasi, tanda kutip itu maksudnya spasi ini. Kemudian kita gabungkan lagi dengan kode pos ini size-nya sama ya, 5, jadi nggak perlu pakai trim. Nah, kemudian kita gabungkan lagi dengan spasi kosong gitu ya. Nah, kemudian gabungan lagi dengan telepon ya, dengan teleponnya. Nah, teleponnya mungkin nggak perlu pakai trim lagi ya. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini kalau muncul seperti ini di oke aja ya. Ini maksudnya si atribut ini nggak ada gitu ya. Ya memang nggak ada. Ini ada campuran ya. Oke, kita munculkan segini kurang lebih lah. Ya kita rapatkan ini ke atas sedikit ya. Nah, untuk yang nama perusahaan ini kita akan edit di fontnya, diperbesar ya. Fontnya diperbesar, misalkan pakai size 16 ya, dengan hurufnya misalkan pakai area round ya. Ini berapa tadi? 16 ya, 16. Kemudian fontnya pakai area round. Tuh. Nah, jadi agak besar. Ini kita turunkan sedikit bawah. Nah, ini kalau kita coba preview ya. Oh, ini preview datanya. Kita buka dulu perusahaannya di browser ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita coba preview lagi. Nah, ini keluar ya. Seperti ini. Nah, kemudian berikutnya eh, kita akan masukkan judulnya ya. Judulnya di sini adalah saldo account. Judulnya saldo account. Kita buatkan pakai label aja di sini ya. Saldo account ya. Ini kita format fontnya pakai Arial black aja ya. Arial pilih yang black gini. Size-nya misalkan 14 saja. Nah, kemudian kita ingin letaknya di tengah-tengah, maka kita rubah di format alignment-nya, di sini pilih yang horizontal center ya. Nah, kemudian berikutnya ini per tanggal sekarang ya. Nah, ceritanya per tanggal sekarang nyetak gitu. Nyetaknya tanggal berapa. Di sini kita boleh pakai ini ya, pakai atribut ya. Kemudian kita akan di depannya kita akan tuliskan per gitu ya, per ya, titik 2 spasi tanda kutip ya, kita akan gabungkan dengan tanggal sekarang ya. Nah, tanggal sekarangnya kita gunakan pakai detouch aja ya, detouch ya,
date to karakter maksudnya itu ya. Nah, dari date ya, tanggal sekarang gitu. Bisa seperti ini gitu ya. Jadi kita menampilkan eh, kalau di sini itu kita cari keterangannya, munculkannya di sini. Oh, ini 16 September gitu ya. 16 September 2024. Boleh kalau ingin seperti berarti kita tampilkan ini ada ngambil tanggalnya dulu ya. Kemudian ngambil bulannya, ngambil tahunnya gitu ya. Kalau mau seperti ini gitu ya. Kalau yang barusan itu tampilannya ini kita ketengahkan dulu ya. Kita ketengahkan dulu dari format Legend pilih horizontal ya. Kemudian ini kita tulisannya di tengah-tengah. Di format di sini pilih teks, pilih yang center. Jadi kita coba lihat ya outputnya kalau seperti ini nanti keluar. Nah, seperti ini ya. Per 28 November 2024 ya. Nah, boleh seperti ini atau seperti tadi. Kalau seperti tadi kita harus pecah dulu. Kita pecah dulu ada day-nya, ada cemannya, ada year-nya ya. Jadi kita pecah. Jadi kalau ingin seperti tadi, maka ini kita akan ambil tanggalnya. Ambil tanggalnya pakai str ya. Str kemudian day gitu tanggalnya ya kemudian berapa digit ya kita misalkan 2 digit kemudian kita gabung dengan spasi ya itu gabungan lagi dengan cmon cmon itu mengambil bulan bulan dari datek dari tahun sekarang gitu. Dari tanggal sekarang kita cek dulu ya outputnya nanti seperti ini. Ada yang salah ngetik sini per ceman ceman str day. Oh ini ada dua ya, kurungnya ada dua. Nah, nah output seperti ini. Tinggal nambahin tahun ya. Nambahin tahun berarti di sini plus ya pas tanda kutip pasti tanda kutip lagi plus ambil tahun pakai year year dari date ya. Nah gitu. Nah tapi ini harus tampilkan dengan bentuk karakter karena di sini karakter yang lainnya. Jadi kita tambahkan di sini depannya pakai str. STR ya di sini ujungnya koma 4 jadi 4 digit tahunnya. Nah maka nanti outputnya seperti ini. Nah gitu ya outputnya seperti ini. Ini posisinya kurang kesini tadi ya nggak pasti tengah-tengah. Nah udah. Oke berikutnya kita akan buatkan ini ya judulnya dulu judulnya di page header ya judulnya di page header ya. Jadi ini misalkan nomor nomor akun gitu. Kemudian sininya nama akun, nama akun, nama akun ya. Kemudian sini ada saldo awal gitu ya. Kemudian ada saldo berjalan. Saldo periode berjalan. Nah, periode berjalan. Nah, ini loh. Ini biasanya kalau untuk judul ya boleh Anda gunakan rata tengah, boleh juga gunakan rata kanan. Rata kanan seperti ini. Oke. Kemudian garisnya kita tarik aja di sini garis. Kemudian bawahnya juga tinggal tarik garis. Kita rapikan sedikit, ini juga kita rapikan.
Ini kalau kurang ke kiri tambahin aja, kurang lebih segini lah ya. Nah, kemudian kita munculkan datanya, munculkannya pakai ini ya, pakai yang fill ya, yang fill. Kita klik di detail ya, di baris detail, kita pilih dari tabel akunnya, tabelnya. Yang pertama adalah no ads-nya, no ads-nya. Kemudian kita klik lagi, berikutnya kita pilih nama akunnya dari tabel akun, nama akun ya. Kemudian berikutnya saldo awalnya ya, dari tabel akun kita pilih yang saldo awal. Tuh. Kita kecilkan aja sedikit. Nah, untuk saldo awal ini kurang panjang. Ya, saldo awal ini kita akan format ya, dan dengan 99, nah, dalam ratusan juta aja. Lightpunnya di kanan, rata kanan ya, rata kanan. Ini kita copy aja, paste ya, supaya nanti nah, kita taruh yang saldo berjalan. Ini tinggal ganti ininya dengan saldo J. Tuh, saldo J. Nah, ini posisinya jangan terlalu renggang ya, kita naikkan ke atas ini. Kemudian ininya dirapatkan supaya nanti jarak ini menunjukkan jarak spasi ya. Jadi kalau saya preview itu uh, yang lain sebentar. Ini harus di set filter tuh dulu. Select TV account, kemudian set filter tuh ya. Kita coba preview. Nah, ini jaraknya terlalu jauh ya. Terlalu jauh, maka supaya tidak terlalu jauh, uh, ini kita akan rapatkan saja. Ini naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Kemudian dari atasnya juga tidak terlalu rapat, kita kasih jarak sedikit ya. Kalau kita preview, nah seperti ini lah. Ya, kalau ingin agak jaraknya lagi, tambahin lagi aja di sini, kasih garis bawahnya. Udah ada jaraknya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita ingin munculkan oh, ini kita akan grup berdasarkan nomor akun ya. Jadi yang aktiva, nanti aktiva, semua yang utang, utang, yang modal, modal gitu ya. Nah, untuk membuatkan pengelompokan data, maka kita buatkan data grouping ya. Sini ada data grouping. Kita akan kelompokkan dari file akun ini adalah berdasarkan satu karakter dari kiri ya. Jadi kita ambil pakai lab berarti ya. Pakai lab sebanyak satu karakter ya, untuk menentukan apakah itu aktiva, utang, modal, atau pendapatan, atau beban ya, atau harga pokok ya. Nah, kemudian sekarang kita akan munculkan judulnya di setiap sub ini ya. Jadi di dalam setiap sub ini, nah di sini berarti kita akan munculkan misalkan total aktiva berapa, total utang berapa gitu ya. Nah ini aja kita jumlah ya, saldo. Jadi kita copy ya, ya kemudian kita paste. Ya. Oh ini yang dimunculkan saldo berjalannya aja ya, saldo berjalannya aja, tidak semua. Jadi yang di sini saldo berjalannya aja, ya tidak ada saldo awal. Berarti ya. Jadi uang ini kita hilangkan, ini kita pindahkan sini. Sampai berjalan. Tuh, yang di sini kita munculkan total gitu ya.
dimunculkan sini adalah total. Nah, ini total karena dimunculkan total berarti yang dihitung adalah jumlahnya. Kita calculate saja, kita sum ya, kita sum berdasarkan nomor akunnya ya. Jadi kalau aktiva berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kita coba preview sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa yang aktiva ini, yang kas utang yang kodenya satu ya, kodenya satu di sini sekian jumlahnya gitu kan. Kemudian di sini ada utang totalnya sekian 100 juta ya, 110 ya, 110. Nah, ini ada 10. Kemudian modalnya di sini 400 ya. Nah, ini belum ada judulnya, belum ada keterangannya ini total apa gitu ya. Maka di sini kita akan tambahkan. Jadi menggunakan apa namanya fungsi if ya. Nah, karena kita gunakan fungsi if, kita akan gunakan pak forum contoh pakai yang ini yang field ya, pakai yang field. Kira-kira kita buatkan sinilah ya. Kita masukkan sini pertama kita tuliskan dulu saldonya ya. Saldo ya. Kemudian tanda kutip plus. Nah, kita masukkan if gitu ya. Seandainya uh, dari kirinya ya, dari nomor akunnya satu karakter adalah satu gitu ya. Ya, satu karakternya satu. Ini pakai satunya pakai tanda kutip karena itu karakter ya. Maka koma gitu ya. Di sini berarti dia adalah aktiva gitu ya. Aktiva. Aktivanya pakai begini ya. Aktiva. Nah, koma ya. Kemudian iif lagi. Iif ya. Left. Nah, kalau nomor akun dari kirinya satu karakternya adalah tanda kutip 2 ya. Berarti kalau 2 itu adalah utang ya. Oh, ini sama dengan ini ya. Sama dengan 2 gitu ya. Ini utang. Utang ya. Kemudian koma diip lagi ya, left ya, nomor akun satu karakternya sama dengan tanda kutip 3. Jadi tanda kutip lagi modal gitu ya. Modal ya. Kemudian iip lagi left ya, nomor akun satu karakternya sama dengan 4 gitu ya. Berarti pendapatan koma ya, iip lagi left nomor akun dari kirinya 1 sama dengan 5 gitu ya. Berarti ini harga pokok. Harga pokok. Nah, kalau tidak berarti beban ya. Jadi yang lainnya tulis aja beban. Beban. Kalau bukan. Kemudian kurung tutupnya di sini ada berapa if-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita kurung tutup. 5 gitu ya. Oke, kita oke. Ya, kita ini samakan kurang lebih ya. Nah, kita samakan size-nya. Tuh. Boleh diberikan tebal sini, tebal pakai font ya,
kemudian ditebalkan bold ya, bold. Nah, kemudian kalau mau pakai garis boleh di sini kasih tanda garis di atasnya. Ini garis ya, kemudian di bawahnya kasih garis lagi. Ya. Nah, kita coba preview. Nah, di sini sudah saldo aktiva sekian, saldo utang sekian, saldo modal sekian. Kalau ada, kalau kita baru tiga input datanya. Oke, kita lihat di sini. Udah sesuai ya, gitu. Cuma kalau ingin menambahkan di sini siapa yang membuat akun atau membuat report ini ya, kita bisa menambahkan dari tabel yang user nama sendiri ya. Itu misalkan di sini kan kita sudah punya tabel user Mahira ya. Ya atau user nama sendiri ya, nama Anda masing-masing. Kita boleh menambahkannya nanti di sini di summary ya. Ditambahkannya di summary. Sini ya. Misalkan eh nama kotanya ya, nama kotanya misalkan di sini kotanya apa nih nama kotanya? Atau ngambil dari kota ini juga boleh ya, dari kota apa aja. Nah, kita boleh di sini nambahkan pakai ini aja ya. Jadi, kita ambil dari tabel perusahaan, kota kita munculkan kota per. Nah, cuma di sininya pakai trim ya, trim kota per gitu ya, kurung tutup ditambah dengan koma gitu ya, ditambah dengan ini koma spasi dulu ya. Ya, misalkan eh, kalau mau pakai titik mangsa kota misalkan ditambah dengan detox ya, dengan tanggal sekarang gitu. Kemudian uh, oke ya itu ini kita beri ke tengah, di rata tengahkan aja format tag alignmentnya pilih center ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini kita akan masukkan nama ya, nama operatornya ya, nama operatornya kita ngambil dari. Nah, ini karena belum masuk ya, jadi kita harus panggil dulu tabelnya. Di sini kita dibuat buka yang data sessionnya, kita open, kita buka yang di data SKA ya, yang user nama Anda. Buka user nama Anda. Nah, kemudian nanti kita masukkan sini. Nah, kita masukkan dari user nama Anda, misalkan nama usernya. Nama usernya, nah, kita ketengahkan ya. Kemudian ini kita format ya, tag alignmentnya center ya. Kemudian kita juga harus garis bawah format, misalkan font kasih underline di sini, underline ya. Di bawahnya misalkan kita tambahkan ini kabag keuangan, kabag misalkan keuangan ya. Beginilah ya. Nanti kalau kita preview, oh ini ada yang kurang ya. Ada kurung yang kurang di sini, ada trim perusahaan. Ini nggak ada kurungnya ya. Kota per, ini harusnya kurung bukan tanda kutip kurung. Gitu ya. Oke, kita review. Nah, gini kayak gini ya. Ini eh, nama nama operatornya. Nah, cuma di karena kita mau mencetaknya dari apa namanya? Dari form
akun, maka di sini di form akunnya kita harus nambahkan di loadnya ya. Di loadnya kita harus nambahkan prosedur load. Nah, kita harus nambahkan satu lagi perintah. Ini kita copy aja. Ini ya. Kita copy, kita masukkan di sini. Nggak kelihatan. Kita akan tambahkan di sini ya. Kita tambahkan. Oh ini dulu kita ini tambahkan dulu. Nah, gitu ya. Ini ganti dengan user underscore nama Anda ya. Sini juga user underscore nama Anda. Ya. Tuh, kemudian kita buka di sini select D ya. Use ya. Kemudian masukkan user underscore nama Anda ya. Ini dibukanya nggak perlu pakai, cukup ini aja, nggak perlu eksklusif apapun mode, nggak perlu di share juga ya, karena ini hanya untuk user nama Anda sendiri. Nah, nanti kalau ini kita simpan dulu ya, kita simpan dulu sesuai dengan nama yang tertera di sini. Namanya adalah dap dap akun ya, dap akun. Kita akan simpan file save ya, simpannya di PRG ya, namanya dap akun. Ya, dap akun itu simpan ya, dap akun. Kita akan panggil dari sini ya, kita panggil dari sini. Nah, kita akan coba run ya. Kemudian kita cetak sini. Nah, muncul. Ini nggak keluar ya tabel perusahaannya. eh, Tabel perusahaannya nggak muncul. Tabel perusahaannya nggak keluar. Kita coba tambahkan di sini. Kita coba tambahkan di sini select TB perusahaan. Ya, select TB perusahaan. Kalau dimunculkan dari sini, perusahaannya nggak muncul ya. Nah, sepertinya nggak mau muncul. Nah, ini keluar. Hanya harus pakai GoTop kan. Di sininya di tombol cetaknya ini pakai GoTop di sini. GoTop. Jadi dia masuk ke rekod pertama. Nah, jadi keluar. Oke, untuk pembuatan report Bapak Cupan sekian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan pada saat tatap muka di kelas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima